Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, manusia akan dikumpulkan dari generasi pertama sampai yang akhir. Tempatnya tidak lain bernama Padang Mahsyar. Tempat yang tentunya ukurannya amat besar karena mampu menampung manusia awal sampai yang terakhir. Saat itu manusia berkumpul dalam keadaan telanjang dan matahari juga berada di atas kepala. Namun ada beberapa orang yang akan selamat dari panas matahari tersebut. Siapa sajakah mereka? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, ada 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang mengisi hari-harinya dengan ibadah, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya bertemu dan berpisah karena Allah. Seorang yang dibujuk berzina oleh lawan jenis yang berpangkat dan rupawan, lalu menjawab, aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir di kesunyian dengan menitikkan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang diberikan amanah dan dijalankan dengan baik. Ia tidak melampaui batas dan tidak pula meremehkannya. Keadilan yang ia terapkan tidak teralihkan oleh harta dan kesenangan dunia. Dalam hadis Rasulullah tersebut, pemimpin adil menunjukkan betapa pentingnya keadilan imam atau pemimpin. Hal ini menandai nilai kehadirannya di tengah masyarakat berurusan dengan kepentingan orang banyak, terutama bagi pihak yang terpinggirkan. Mengenai pemimpin adil ini sudah disebutkan dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Allah mengawali 7 kelompok dengan menyebut orang yang adil terlebih dahulu karena kehidupannya itu menyangkut dirinya dan nasib orang banyak. Pemerintah yang adil ini adalah ia yang mematahkan duri orang-orang zalim dan pelaku kriminal. Ia adalah sandaran kaum du'afa dan orang-orang miskin. Dengan kehadiran pemerintah yang adil, urusan publik terselesaikan sehingga mereka merasa aman dan terjamin jiwa, harta dan nama baiknya. Imam atau pemimpin bukan hanya diterjemahkan sebagai pemerintah, tapi juga bisa seorang suami, seorang istri, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang guru, seorang murid, seorang kepala bagian, atau seorang komandan yang mengemban kewajiban tertentu. Pemuda dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda adalah masa tumbuhnya pertumbuhan fisik dan kekuatan seseorang. Nikmat itu harusnya bisa dimaksimalkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda juga adalah masa yang penuh dengan godaan untuk memperturutkan hawa nafsu. Akan banyak gejolak dalam pikiran dan jiwa. Bagi pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, Allah kagum padanya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seseorang pemuda yang tidak memiliki sapwa. Hadis riwayat Ahmad. Sapwa adalah tidak mengikuti hawa nafsu dengan melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi keburukan. Terkait penyebutan pemuda yang taat kepada Rabb-nya yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Abul Ula Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi mengatakan bahwa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut mengkhususkan atau penyebutan seseorang pemuda karena usia muda adalah masa yang berpotensi besar untuk didominasi oleh nafsu syahwat. Disebabkan kuatnya pendorong untuk mengikuti hawa nafsu pada diri seorang pemuda. Maka dalam kondisi seperti ini, untuk berkomitmen dalam ibadah atau ketaatan kepada Allah tentu lebih sulit. Dan ini menunjukkan kuatnya nilai ketakwaan dalam diri orang tersebut. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Hal ini menunjukkan kecintaan seseorang untuk sholat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa hatinya terkait dengan masjid didapat dengan menuntun jiwanya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memuji orang-orang yang memuliakan masjid. Hal ini sesuai firman-Nya. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Lalu, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Al-Quran Surah An-Nur ayat 36 hingga 38. Cinta dua orang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah dua orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak bertemu dan tidak berpisah melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu bahwa orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan kecintaan pula dari Rabb-Nya. Bagi orang-orang yang seperti ini, ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abi Amanah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba mencintai hamba yang lain karena Allah, kecuali ia akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala." Hadis riwayat Ahmad. Para ulama menjelaskan bahwa orang yang dimuliakan akan dimudahkan mencapai kesempurnaan iman, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, istiqamah dalam beramal soleh, dan berbagai kebaikan lainnya. Orang yang menolak berzina karena takut kepada Allah. Golongan kelima yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, "Aku benar-benar takut kepada Allah." Pada poin ini kita akan teringat kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan permaisuri Raja Mesir yang menggodanya. Namun karena adanya pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf terhindar dari hal tercela tersebut. Takut kepada Allah sebenarnya mencerminkan sifat Nabi. Para Nabi terus menampakkan dan memupuk rasa takut sebagai sumber kekuatan. Mengenai hal ini Allah berfirman, "Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 90. Orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi adalah ciri sedekah yang ikhlas karena ia tak mau ada orang yang tahu. Orang yang seperti ini akan jauh dari sifat riya. Siapa yang bersedekah akan dinaungi oleh sedekahnya sendiri di hari kiamat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Berzikir dalam keheningan hingga air mata jatuh. Orang yang ada dalam golongan ini adalah orang-orang yang berzikir yang benar-benar menghayati hingga air matanya menetes karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis semata karena Allah akan mendatangkan manfaat di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang berzikir kepada Allah kemudian mengalir air matanya hingga menetes ke tanah disebabkan oleh rasa takutnya kepada Allah, niscaya Allah tidak akan menyiksanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, sahabat beriman, itulah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari panasnya matahari yang berada sejengkal di atas kepala. Semoga Allah menjadikan kita sebagai salah satu dari golongan tersebut dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di padang mahsyar nanti keringat akan membasahi jika tak ada naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai hadis Nabi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat nanti, manusia akan mengeluarkan keringat hingga keringat tersebut mengalir di bumi padang mahsyar sehingga 70 hasta, dan keringat tersebut mengekang membenamkan mereka hingga mencapai telinga mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.